Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mutahari Pratama. Saya akan menganalisis atau menguji dari data cross akan menguji Kruskal Wallis di jam OVI. Nah, berhubung saya juga sudah yang namanya memindahkan data dari Excel ke jam OVI. Yang pertama itu di bagian jurusan itu diubah jadi data variabelnya itu jurusan dan measure type-nya itu nominal dan data type-nya itu text. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah score stress. Nah, diubah jadi consistent dan data type-nya itu diubah jadi integer. Nah, oke. Selanjutnya tekan analyze. Nah, lalu tekan ANOVA dan one way ANOVA. Nah, di sini kita mencari yang namanya data dari one way ANOVA-nya dulu terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu masukkan dulu skor stres akademiknya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masukkan di bagian jurusan atau grouping variable dan tadi itu skor stres akademiknya dikasih masuk di dependent variable. Oke, nah, di sini menunjukkan bahwasannya data dari P ini kalau misalnya dia tinggi dari 0,005 dia berarti tidak signifikan. Nah, tetapi kalau di bawah 0,05 itu berarti tandanya signifikan, yang berarti skor dari stres akademik ini merupakan dari signifikan. P-nya itu eh, dari angka signifikan. Nah, kita bisa melihat bahwa F-nya itu 15,9 dan DF1-nya itu 2 dan DF2-nya itu 17,9. Nah, yang pertama itu untuk memunculkan yang namanya normality test, klik normality test. Nah, di sini bakalan muncul yang namanya skor dari normality testnya atau Saperiowick-nya. Nah, di sini P-nya itu menunjukkan bahwasannya 0,288 yang berarti menandakan ini dikatakan sebagai sedang dari skor stres akademik yang dialami oleh semua jurusan dari Fakultas Teknik, Psikologi, dan lain-lainnya. Nah, di sini menunjukkan bahwasannya dikatakan sebagai atau ditunjukkan sebagai sedang dari data tersebut. Nah, set, uh, selanjutnya untuk menemukan namanya hasil data dari Crucial Wallis dari jam OVI itu yang pertama klik ANOVA dan kemudian klik Crucial Wallis dari One Way ANOVA. Nah, di sini kita akan memunculkan yang namanya nilai dari Crucial Wallis-nya dari data dari non parametiknya atau dari dari hasil data dari skor jurusan dan skor stres akademiknya. Yang pertama, masukkan stres akademik yang seperti dilakukan di dependent variable dan kedua itu grouping variable. Nah, di sini menunjukkan bahwasannya crucial Wallis nilainya itu adalah 17,1 dan DF-nya itu 2 dan P-nya itu 0,1. Nah, kalau misalnya dia dikatakan sebagai tinggi, itu dia berada di 00,5. Nah, sedangkan kalau misalnya dia paling rendah, itu di bawah 00,1. Berarti dikatakan sebagai yang namanya sedang. Nah, yang di mana uh, X pangkat 2-nya itu menunjukkan 17,1 yang menandakan skor stres akademik dari semua jurusan itu dikatakan sebagai sedang terhadap stres akademik mereka. Nah, untuk memunculkan yang namanya DCF pairwise compression itu, yang pertama itu klik DCF-nya untuk memunculkan yang namanya sebuah nilai dari krus hasil dari uji krusial Wallisnya. Oke, nah di sini ditunjukkan bahwasannya tunggu sebentar, masih loading. Nah,
Oke. Nah, oke. Baik. Nah, di sini dawai stylenya atau cross Failed Warehouse Compression-nya itu sudah muncul. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya psikologi teknik yang berada 3,53 atau 00,3. Nah, yang menandakan bahwasannya dari stres skor akademik mereka itu ditandakan sebagai sedang, yang dimana 00,3 itu bisa dikatakan sebagai sedang dari hasil penilaian skor stres akademik mereka. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah psikologi kedokteran yang berada muncul di 55,08 yang menandakan bahwasannya tinggi stres dari yang dialami oleh mahasiswa itu ya dari mahasiswa itu berada di 00,1 atau berarti di bawah dari 5, yang dimana menandakan kalau di bawah dari 5 itu berarti ditandakan sebagai stabil atau berarti bisa dikatakan sebagai tidak tinggi dari hasil yang didapat oleh psikologi atau kedokteran dari skor stres akademik mereka. Nah, selanjutnya itu adalah dari teknik kedokteran. Nah, nilainya itu 3,69 atau 0,025. Nah, yang di sini menandakan bahwasannya ini bisa dikatakan sebagai rendah juga. Nah, di sini teknik dan kedokteran itu skor dari stres akademik mereka itu menunjukkan bahwasannya 0,025 itu menandakan rendah dan dari hasil dari skor stres akademik mereka. Nah, menurut dari analisis yang saya dapat bahwasannya ketika dia tinggi nilainya, maka maka dianggap sedang sedang dalam dalam statistik atau di dalam nilai dari hasil nilai tersebut. Nah, mungkin hasil dari yang saya lakukan ini, yang saya dapat atau yang saya peroleh itu mungkin sampai sini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kali ini. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Edranas Rifat. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan eh, simulasi, simulasi uji analisis non parametrik Kruskal-Wallis. Nah, sebelumnya uji uji Kruskal-Wallis ini uji beda Kruskal-Wallis ya. Kenapa uji beda? Karena ini eh, karena kita akan melakukan uji menganalisis apakah mencari tahu apakah ada perbedaan antara eh, antara ketiga kelompok yang akan kita analisis. Tiga kelompok atau lebih. Dan syaratnya untuk cross collateralism itu kelompok yang diteliti itu tidak berpasangan. Nah, oke, kita langsung saja. Sebelum saya bagikan layar dulu. Oke, ini tadi ya, tapi kita nggak usah. Kita coba. Oh, maaf, data Netflix ya. Kita coba ulang. Karena tadi saya sempat coba-coba sendiri, kita coba ulang analisisnya. Eh, Oke, karena kita sudah punya, kita ambil datanya terlebih dahulu. Jadi, yang mau kita bandingkan adalah ini. Apakah ada perbedaan antara, eh, apakah ada perbedaan secara signifikan, eh, apakah ada perbedaan secara signifikan eh, terhadap ketiga jurusan ini, yaitu psikologi, teknik, dan kedokteran dalam skor stres akademik. Oke, kita langsung saja analisis, kita salin datanya, kemudian kita masukkan ke software. Ini kita hapus saja karena nggak bakal dipakai.
Terus data variabelnya ini sport, stress, akademik. Oh maaf, ada satu unsur type-nya jenis datanya continuous. Kemudian data variabel ini jurusan. Jadi kita mau di sini kita mau bedakan, kita mau mencari tahu ya, apakah terdapat perbedaan skor stres akademik pada jurusan psikologi, teknik dan kedokteran. Oke. Kita langsung aja ke ANOVA dan one way ANOVA. Oh ya, sebelumnya kita mau lakukan dulu uji normalitas. Oke, kita masukkan ke depan apa skornya ke dependent variable, kemudian jurusannya ke grup yang variabel. Kita cek normalitasnya dan kita lihat nilai P-nya. Nilai P-nya semua ketiga uji tes normalitas itu menunjukkan di atas di atas 0,05. Yang mana ini menunjukkan bahwa data yang kita gunakan, data yang kita analisis itu terdistribusi secara normal. Oke. Namun karena ini cuma simulasi, jadi kita tetap bisa melakukan uji non parametrik. Sebelumnya langsung ke one way ANOVA. Kenapa kita kenapa kita tetap bisa melakukan uji non parametrik? Karena uji walaupun data kita terdistribusi secara normal, karena uji parametrik itu itu untuk melakukan analisis terhadap populasi. Nah, yang mana sedangkan kalau misalkan data kita kalau misalkan kayak tadi data kita terdistribusi secara normal, berarti kita bisa nih terapkan di datanya terhadap populasi yang kita tarik gitu. Nah, sedangkan kalau asalkan data kita tadi tidak terdistribusi normal, ya sebenarnya nggak masalah, cuman cuman kita nggak bisa analisis terhadap populasi. Kita nggak bisa simpulkan apa secara populasi gitu. Kalau misalkan entahkah teknik atau dokter atau psikologi itu mahasiswanya sebenarnya kayak gimana gitu. Nah, tapi kalau misalkan tidak faktor non parametrik, nah kita bisa tetap menganalisis data kita, cuman 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 eh, aduh, kita tidak bisa melakukan kita tetap bisa melakukan uji kita, cuman yang kita analisis itu cuman sampelnya saja gitu. Jadi analisis yang kita terapkan itu cuman pada sampelnya saja, tidak 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 apa tidak bisa kita terapkan secara populasi. Nah, oke, kita langsung saja lakukan uji ANOVA. Sudah ya. Nah, skor stres akademiknya kita masukkan ke depan variabel, kemudian jurusan kita masukkan ke grouping variabel. Oke. Kemudian kita cek. Nah, kalau misalkan kita cek nih, kita lihat di uji cross Wallis. Kita lihat nilai P-nya, nilai signifikansinya itu berada di bawah 0,01. Yang mana jika P itu di atas 0, P di atas 0,05, maka HA-nya ditolak dan HO diterima. Dan jika P di bawah 0,05, maka diterima, HO ditolak dan HA diterima. Maksudnya apa? Nah, jika P di atas 0,05, maka tidak ada perbedaan secara signifikan antara antara jurusan psikologi, jurusan teknik sama jurusan kedokteran. Nah,
Jika jika sebaliknya P di bawah 0,05, maka eh, maka kita maka bisa disimpulkan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan antara jurusan kedokteran pada sampel yang digunakan terhadap jurusan kedokteran, jurusan teknik, dan jurusan psikologi. Nah, kita akan melakukan uji lanjutan menggunakan post hoc test. Kita gunakan yang DSCF. Nah, di sini kita akan lihat secara 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 teliti gitu, di mana letak apa di mana secara mendetail gitu, di mana signifikansinya. Oke. Kita lihat antara psikologi dan teknik. Kita temukan P-nya itu 0,3, yang mana di bawah 0,05. Berarti ada perbedaan secara signifikan. Nah, psikologi dan kedokteran malah di bawah 0,0, di bawah 0,05. Ya, justru malah di bawah 0,01 gitu. Di mana ada perbedaan secara signifikan antara jurusan psikologi sama kedokteran. Itu pula dengan teknik dan kedokteran. Jika kita lihat nilai P-nya berada di bawah 0,05, maka eh, maka juga terdapat perbedaan secara signifikan antara teknik dan kedokteran. Mungkin itu saja analisis simulasi analisis Pascal Wallace yang saya lakukan. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke bagian uji Friedman. Data yang kita pakai berupa data berpasangan atau repeated measure dari 30 subjek yang sama, tapi kali ini diukur sebanyak 3 kali. Pengukuran pertama adalah skor motivasi sebelum perlakuan. Pengukuran kedua adalah skor motivasi pertengahan, proses, dan pengukuran ketiga adalah proses skor motivasi sesudah perlakuan selesai. Ketiga variabel ini berbentuk numerik, yaitu skor motivasi belajar. Karena datanya berasal dari subjek yang sama dan diukur lebih dari 2 kali, serta asumsi normalitas tidak terpenuhi, maka uji yang tepat digunakan adalah uji Friedman sebagai alternatif dari repeated measure ANOVA. Selanjutnya kita susun hipotesisnya. Hipotesis 0 atau H0 menyatakan tidak ada perbedaan yang signifikan pada tingkat motivasi antara ketiga waktu pengukuran, yaitu sebelum pertengahan dan sesudah. Sedangkan hipotesis alternatif atau HA menyatakan sebaliknya, yaitu ada perbedaan yang signifikan pada tingkat motivasi di antara minimal 2 dari ketiga waktu pengukuran tersebut. Kita menggunakan taraf signifikan 5% atau alfa 0,05. Kalau p-value kurang dari atau sama dengan 0,05, maka H0 ditolak. Artinya ada perbedaan yang signifikan dan kita perlu lanjut ke uji post-Hodge untuk melihat pasangan waktu mana yang berbeda. Tapi kalau p-value lebih besar dari 0,5, maka kita gagal menolak H0. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan. Analisis data dan membaca hasil analisis data untuk uji Friedman. Pertama-tama copy paste dulu data yang ada pada Excel ke dalam Jamovi. Nah, setelah itu ubah measure type dari data variable self efficacy, teacher support, student engagement menjadi continuous. Setelah itu masuk ke dalam ANOVA. Terus paling bawah yaitu repeat measures ANOVA. Masukkan yang sudah dijadikan continuous ke dalam measures. Terus centang pairwise comparisons untuk uji lanjut, dan deskriptif untuk melihat mean serta median. Nah, jika sudah seperti ini, di pairwise comparisonsnya ini P-nya itu kurang dari 0,05. Dan di mana di deskriptif mediannya ini kita ambil yang terkecil, self
yang dari self efficacy yaitu 40, teacher support 29,5, dan student engagement yaitu 39,0. Nah, jadi karena uji Friedman-nya itu di bawah 0,05, jadi menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan secara keseluruhan antara tingkat self-efficacy, teacher support, dan student engagement pada responden yang ada di dalam data. Di uji post hoc-nya ini semua perbandingan berpasangan. Misalnya seperti self-efficacy versus teacher support memiliki nilai P-min kurang dari 0,01. Artinya ketiga variabel tersebut memang memiliki perbedaan yang rata-rata atau median yang sangat signifikan satu sama lain.